Kembali dengan saya, Bung Ropan di Rai Soccer TV. Jangan lupa, pesan saya buat teman-teman semua, Anda harus mensubscribe channel YouTube ini, karena tanpa bantuan Anda, Rai Soccer TV ini tidak akan berkembang. Saya langsung berbicara dengan kemenangan yang fantastis dari tim nasional Indonesia 6-0 untuk bisa mengalahkan Brunei Darussalam di Stadion GBK di Senayan, di mana pasukan STY ini mestinya menang dengan 10-0. Tetapi oke lah, kita bersyukur dengan 6-0. Ya, ada 2 gol di babak pertama. Di babak pertama saja itu mestinya di atas 3 gol. Tapi banyak peluang yang terbuang. STY bagaimana memainkan starting 11 mengagetkan juga. Langsung dengan 3 striker, Hoki Caraka, Dendi, dan Dimas di depan. Tapi ada satu hal yang menurut saya menarik. Sandy Walsh yang biasanya bermain di posisi bek kanan didorong untuk bermain di gelandang untuk menemani Mark Klok. Di sana juga ada Sadil, ya, 3 yang dimainkan. Di belakang itu 4, ya. Ada Asnawi di kanan, Pratama Arhan di kiri, dan 2 bek tengah, Elkan Bagot dan Rizky Ridho, penjaga gawang Nadeo. Ini starting 11. Ada 5 pergantian di babak kedua. Apa yang saya katakan ini, 3 striker ini di luar memang perkiraan. Saya berharap dan saya pikir Dendi akan main duluan, kemudian di sana Sadil akan didorong ke kiri. Nah, di tengah itu akan dimainkan Rahmat Irianto atau Ricky Kambuaya lah, yang dimainkan untuk bersama dengan Mark Klok. Di kanan mungkin bisa Witan, atau bermain dengan 2 striker sekaligus. Oke, ala Ramadan Sananta di sana. Tapi Hoki dimainkan lebih awal, ya. Dia mendapatkan jam bermain pertama kali debut dia bersama dengan tim nasional senior. Bagi Hoki, oke, mungkin STY ingin memberikan kesempatan itu terhadap Hoki Caraka. Tapi saya pikir mestinya Hoki bermain di kedua aja. Ketika kita sudah unggul 4-5 gol, baru Hoki masuk. Ramadan kalau bermain dari awal, pasti kita bisa menang lebih dari 3 gol di babak pertama. Oke, STY seorang pelatih yang saya rasa ini ya, pelatih yang sangat cerdas. Ketika dia melihat situasi dan kondisi di babak pertama sulit untuk bisa masuk karena pemain-pemain Brunei itu bermain sangat dalam, bertahan 7-8 pemain ketika kita ditekan. Mereka hanya mengandalkan serangan, ya, counter attack lah, yang saya pikir tidak begitu menakutkan memang, karena nggak ada yang paling berbahaya yang diciptakan oleh pemain-pemain Brunei sepanjang pertandingan, ya, sampai apalagi di babak kedua. STY setelah melihat bahwa mereka sulit untuk masuk, di babak kedua memang ada perubahan. Masuknya Ricky Kambuaya ini berubah permainan tim Indonesia. Ada Witan kan, bagaimana Dendi dia tarik keluar, Mark Klok ditarik keluar, dan kemudian juga bagaimana Hoki Caraka dia tarik, dan muncullah Ramadan Sananta. Memang ada Egy yang masuk, kemudian juga ada 15 menit diberi kesempatan terhadap Sain Patinama yang menggantikan Pratama Arhan. Namun saya pikir pergantian mengubah di depan ini baik. Ya, Ricky Kambuaya didorong lebih ke depan karena Sandi yang mengontrol di tengah untuk membagi bola. Saya kira pembagian tugas yang sangat bagus. Witan juga masuk dari sisi ini. Sadil sudah ditarik keluar, ya. Karena ada Egy yang masuk. Khusus bagi Ricky Kambuaya saya pikir oke. Bagaimana dia bermain dengan sangat baik, percaya diri di sana. Memang sekali lagi finishing kita memang, yang berbicara di sini saya bilang bukan 6 gol, mungkin lebih dari itu. Dan masuknya Sain Patinama juga memberikan kesan yang oke. Hanya 15 menit tapi dia ada 2 penetrasi ke dalam yang sangat berbahaya yang dibuat oleh pemain asal Viking klub di Norwegia ini. Dan Sandi sangat baik. Kelihatan sekali pemain-pemain dari Eropa ini kalau mereka passing itu bagus, ya. Sandy Walsh bermain dengan baik untuk passing-passing, dia mengontrol di tengah, termasuk dengan Sain Patinama. Elkan Bagot di belakang berduet dengan Rizky Ridho juga bermain sangat bagus, sangat tenang di belakang, dan ini menjadi tembok yang sulit untuk dibongkar atau dilewati oleh pemain-pemain Brunei Darussalam. Itu yang membuat penjaga gawang Muhammad Haimi Nyarin, penjaga gawang Brunei, harus memungut bola 6 kali, 2 di babak pertama dan 4 di babak kedua. Jadi STY memang saya pikir pelatih yang saya bilang tadi, ya, taktiknya oke, jalan dengan baik. Ketika melihat situasi dan kondisi agak sulit, dia masuk untuk memberikan perubahan di sana, dan ternyata memang itu berhasil. Ya, khususnya saya bilang tadi itu bagaimana peran dari seorang Sandy Walsh itu bermain dengan oke sekali, ya. Dia tidak tanpa banyak tahan bola, begitu dapat dia lihat lawan di sisi kiri kanan untuk bisa memberikan umpan-umpan yang sangat bagus. Dia berdiri di depan Ridho dan di depan Elkan Bagot. Ini sangat baik.
bagi seorang Sandi. Nah, ketika STY melihat dia pemain yang bagus, ya pasti untuk pertandingan kedua 5 hari depan di Bandar Sibegawan di Stadion Sultan Hasanuddin Bolkiah ini, Sandi akan bermain di posisi yang sama. Ya, dia akan ditaruh di sana. Sudah ada tempat, jadi STY sudah bisa menemukan seorang pemain lagi sebagai gelandang bertahan yang bisa menemani Mark Klok. Itu sangat bagus, ya. Karena kalau di kanan kan sudah ada Asnawi, satu posisi dengan Sandi. Dan ini adalah awal yang bagus ketika Sandi diberikan nomor punggung 6 dan dia bermain tidak tergantikan sepanjang laga. Jadi sukses bagi Indonesia. Hat-trick dibuat oleh Dimas Derajat, ada brace yang dilakukan oleh Ramadan Sananta, dan 1 gol di babak pertama oleh Rizky Ridho, sehingga kita bisa mendapatkan 4 gol clean sheet tanpa balas. Kalau melihat memang wajarlah, Brunei memang levelnya jauh kan, dengan peringkat 191 bermain dengan kita peringkat 147, memang jauh dari peringkat FIFA, dan mereka sudah mengetahui memang sebelum main sudah ada rasa takut duluan untuk menghadapi Indonesia, dan itu kan sudah terlihat di jumpa pers. Mereka begitu takut mengagumi pemain-pemain Indonesia. Mereka berusaha memang untuk bisa tidak banyak gol, namun akhirnya setengah lusin gol bersarang di gawang Jaime Nyaring. Sampai di sini pembahasan saya dengan suksesnya tim Indonesia. Selamat sekali lagi buat tim asuhan Sintayong. Ingat, bola itu bulat, giring terus.